Halo teman-teman, gimana kabarnya kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, mungkin teman-teman ngeliat video ini karena awalnya melihat saya bikin video di pinggir jalan ya, yang teriak-teriakin kalian, yang cuma ya seneng-seneng lah buat ngevlog hiburan aja ya. Terus akhirnya ngelihat video yang kayak tanaman. Ya sebenarnya aku juga pengen ngasih apa ya, sedikit ilmu lah, karena emang ilmuku masih sedikit. Nah ini untuk siapa saja ya. Jadi menanam itu tidak harus wanita gitu loh. Kita laki-laki juga menanam. Cuma kalau saran dari aku ya, itu tuh ya yang lebih bermanfaat lah. Antara bunga saja atau tanaman yang bisa menghasilkan kayak gitu. Nah kalau aku itu lebih suka dengan tanaman yang menghasilkan. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, subscribe dong. Subscribe itu bagi kami itu sangat penting karena kan ya apa ya, penghasilannya kan dari situ. Kalau nggak subscribe ya nggak apa-apa juga sih, cuma ya alhamdulillah lah dapat rezeki kayak orang ngamen gitu, ngamen dapat uang receh lah kayak gitu. Nah cuma kalau aku ngamennya itu bukan pakai gitar gitu loh, ngamennya pakai ya sedikit ilmu pengetahuan lah. Bawang merah teman-teman, oke, bawang merah ini sebenarnya juga uji coba teman-teman ya, tapi kok langsung berhasil. Jadi aku pikir ini tuh nggak susah ya teman-teman ya. Yang penting mau telaten dan nggak lalian. Oke, kita kalau mau menanam tentunya apa sih langkah-langkahnya gitu ya. Potnya disediain. Pot segini ya, ini berapa ini? Sekian lebih dikit lah. Ya berarti kira-kira berapa ya ini? 20 cm kali ya. Dari diameternya ya, 20 cm terus turunnya itu ya itulah pokoknya ya. Lebih besar lebih bagus. Terus ya udah nih potnya udah beli nih, beli kasih tanahnya itu nggak dicampur dengan pupuk nggak apa-apa ya, karena kalau kebanyakan pupuk kandang itu bisa busuk malahan. Jadi saran dari aku itu cukup tanah saja. Kalau teman-teman bisa membakar sekam ya, sekam itu kulit padi dibakar sampai jadi arang, nggak sampai jadi abu ya, cuma sampai arang doang, itu dicampur dengan arang sekam itu bagus ya, perbandingannya 1 banding 1. Oke, 1 entong sekam 1 entong tanah dicampur. Nah jadilah media tanam seperti ini. Fungsinya ya, arang itu kan mengandung unsur hara juga. Oke, selain itu ketika disiram itu tuh airnya nggak menggenang, jadinya nggak busuk. Oke, media tanam udah ya. Terus dari bawang merahnya kita ambil dari dapur. Kita pilih yang paling kecil teman-teman ya. Jangan yang gede. Yang paling kecil. Kalau yang gede rugi. Karena ketika ditanam bawang itu akan busuk umbinya ya. Ketika dia mulai tumbuh tunas ya, bawang merah itu busuk. Jadi antara gede sama kecil itu sama aja gitu. Tetap bisa tumbuh dengan baik. Ya, contohnya ini teman-teman. Ini tuh awalnya cuma yang gambloan ya. Jadi bawang merah kan biasanya itu ya, ada yang besar, ada yang kecil, yang nemplek itu loh. Nah, yang kecil yang nemplek itu dipotong ujungnya sekitar 25% ya. Yang ujungnya dibuang. Jadi yang bagian bawahnya itu meskipun nggak ada akarnya, itu ya bisa gitu ya. Dipotong supaya lebih cepat tumbuh tunasnya, terus ditancepin deh ke tanah. Nah nancepinnya gimana, jadi bagian bawang merahnya yang irisan itu masih terlihat, masih terkena cahaya matahari, enggak tertutup tanah semuanya gitu loh, jadi ada yang kelihatan sedikit gitu ya kalau dilihat di tanah gitu. Jadi nancepinnya cuma sekedar biar calon akarnya itu nancep ke tanah. Nah, gitu. Terus taruhlah di tempat yang panas, tapi media tanamnya nggak boleh sampai kekeringan. Jadi bawang merah ini menyukai tanah yang lembab terus kayak gini, nggak menggenang tetapi juga nggak kering, ya tetap basah. Oke, jadi pertumbuhannya cepat tumbuh nanti. Nah, yang jadi masalah adalah ketika hujan, ya hujan sama banyak kabut teman-teman.
hujan sama banyak kabut. Lebih berbahaya yang tentang kabutnya teman-teman. Kalau air hujan nggak terlalu bahaya, tapi kalau kabut dia misalnya nggak hujan nih, nggak hujan, tapi biasa kan ya pas pagi hari itu banyak kabut atau embun lah. Nah biasanya ada embun. Nah itu ketika kena cahaya matahari teman-teman ya, itu bisa daunnya itu gosong-gosong gitu ya. Solusinya gimana? Jadi pada pagi hari disiram menggunakan gembor dengan butiran air yang halus. Jadinya ini kayak dicuci gitu. Otomatis embunnya kan hilang, nggak nempel. Nah, kalau ngocornya itu pakai air sumur, itu aman teman-teman. Jadi sekaligus nyiram si bawang merah ini gitu. Ya, nyiramnya jadi nggak pakai gayung terus disiram di tanahnya, bukan kalau bawang merah. Ya, tapi langsung digembor dengan yang halus ya. Mungkin ada yang belum tahu gembor halus itu yang kayak gini. Ini ya teman-teman ya, ini kan nah jadi kayak gerimis tapi menggunakan air sumur, bukan menggunakan air hujan, yang air sumur saja gitu teman-teman. Itu sambil nyiramin media, jadi seperti ini tuh nggak ada pupuknya sama sekali teman-teman, nggak pakai pupuk sama sekali. Ini emang aku uji coba hanya menggunakan air sumur. Nah kalau yang di sawah-sawah itu kata petani bawang merah, biar enggak setiap hari, maksudnya gini, biar lebih maksimal lagi itu waktu gemborinya tuh beberapa hari sekali itu dicampur sama obat agar daunnya itu tidak gosong gitu loh. Tapi kalau kita nanamnya cuma beberapa pot dan kita setiap hari bisa menyiram dengan cara mengguyur daunnya ya, biar kayak dicuci gitu ya, biar fresh gitu, itu nggak usah pakai obat. Ini buktinya teman-teman, nggak perlu pakai obat. Kalaupun ada daun yang berwarna agak kuning, ini bukan karena masalah kitanya yang lumuh, tapi emang daunnya tua. Semua tumbuhan itu kan lama-lama daunnya pasti ada yang gosong gitu loh. Bukan gosong karena embun, bukan, tapi gosong karena udah mau rontok lah istilahnya kayak gitu. Ya kan? Ini pun juga sama loh, ini agak kuning. Ini kan karena daun yang tua gitu loh. Ya kan? Beda. Kalau kena embun itu bisa kayak terbakar gitu teman-teman. Ya enggak selalu ya, tapi ini untuk antisipasi gitu loh maksud aku. Enggak selalu, tapi lebih baik nyiramnya itu pakai metode disiram kayak dicuci gitu ya daunnya teman-teman. Gitu. Dan ini sebenarnya bareng ya teman-teman ya. Aku nanamnya tuh bareng sebenarnya. Tetapi yang satu gerombol ini tuh udah ada umbinya, yang ini belum kelihatan umbinya. Karena tumbuhnya itu nggak bareng gitu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga uji coba gitu. Yang ini awalnya kecil gitu. Ini udah jadi ini ya. Kan dia tuh tiba-tiba bercabang-cabang sendiri terus banyak gitu loh jadinya, 1 2 3 4 5 6 7 8, jadi 8 tapi nggak kecil ya sedang lah, nggak gede-gede juga tapi bukan yang kecil. Awalnya kan yang kecil tipis kayak gitu ternyata bisa jadi 8, jadi kita seenggaknya tuh untung 7,5 lah ya kan. Cuma setengahnya yang ini gitu nggak ada, jadi untungnya tuh 7,5. Kalau teman-teman punya satu untung 7 lah ya. Kalau 7 berarti untung 49 gitu kan kalau nananya 7 ya gitu. Nah lanjutin lagi, kalau misalnya teman-teman gini, teman-teman khusus yang ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga, jadi kalau misalkan setiap hari itu masak menggunakan bawang merahnya itu berapa butir gitu ya. Itu sebenarnya kita bisa hitung, jadi kalau misalkan 20 butir ya udah kita nanam 2 siung kan berarti 3 siung ya berarti ya, dapat 24 ya kan, 24. Terus panennya ini kan 60 hari. Jadi kalau teman-teman nanamnya ini 60 pot, insya Allah setiap hari itu bisa panen. Ya dong. Kan gantian terus. Nah, pokoknya seperti itu teman-teman ya. Bisa nanam sebanyak mungkin supaya sehemat mungkin. Karena aku juga ini teman-teman,
pengen nanam yang banyak kayak gitu. Tapi cuma di polybag yang lebih murah gitu loh, bukan di pot yang kayak gini. Gitu, ya udah gitu aja teman-teman. Terima kasih kalau ada salah kata. Mohon maaf ya. Kalau ada informasi yang kelewat juga minta maaf ya. Bye bye.